Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para kiai, para ustadz, yang kami selalu tunggu fatwa sah beserta nasihatnya. Yang kami hormati pengurus takmir Masjid Al-Muhtaram, alun-alun Kajen. Yang kami hormati seluruh jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, bertepatan tanggal 17 Ramadan, kita bersama masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Di sini kami akan menyampaikan beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dalam hal ini adalah surat Al-Fatir yang bertajuk Allah Maha Kuasa dan Pemberi Rahmat. Kebetulan hari ini adalah peringatan nuzulul Quran, di mana dulu Al-Quran diturunkan secara sempurna pada tanggal 17 Ramadan. Dan hari ini kita meraih barokah dari nuzul Quran itu dengan membahas atau mengkaji beberapa ayat dari Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajniyatim masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yamsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samaa'i wal ardh la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Surat Al-Fatir ayat 1 sampai 4. Artinya, wallahu a'lam bimuradi, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, ada yang memiliki 3 dan 4 sayap. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskan setelah itu. Dan Dialah Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau dari peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Hadirin rahimakumullah, tafsir dari ayat ini yang pertama dari ayat 1 surat Al-Fatir, bahwa pada ayat ini Allah menerangkan bahwa puji dan syukur kita hendaknya kita selalu ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah telah menciptakan segala sesuatu itu untuk kita manusia. Allah menciptakan langit dan bumi serta apa saja yang ada di dalamnya adalah untuk manusia. Allah menciptakan bumi, di dalamnya terdapat beberapa tumbuh-tumbuhan, itu juga dimanfaatkan untuk manusia. Terdapat lautan, dapat dimanfaatkan pula oleh manusia. Sungguh Allah Maha Kuasa. Dan Allah juga menciptakan sebuah makhluk yang namanya malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabinya Allah. Dia diberi kelebihannya, itu diberikan sayap. Sayapnya itu berjumlah sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang memiliki sayap 2, 3, 4 dan seterusnya. Sayap malaikat seperti apa? Seperti apa besarnya sayap malaikat? Ini pernah diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul pada melaksanakan Isra Mi'raj itu ditunjukkan wujud aslinya malaikat Jibril. Dalam hadisnya diterangkan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lailatal Isra'i fi suratihi lahu sittumi'ati janahin baina kulli janahaini kama baina masyriq wal maghrib. Sesungguhnya Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril pada Isra dalam bentuk aslinya. Jadi pada waktu Isra, malaikat Jibril itu menunjukkan aslinya. Aslinya seperti apa? Dia mempunyai 600 sayap. Luar biasa. Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Antara dua sayap seperti sepanjang mata memandang dari arah timur ke barat. Itu baru antara satu sayap dengan sayap lain. Nah, ini memiliki 600 sayap. Itu ciptaan Allah, baru ciptaannya saja. Maha besar Allah, maha kuasa Allah. Kemudian pada ayat 2 Allah menerangkan bahwa Allah itu memberi atau tidak memberi atau menahan suatu rahmat, termasuk dalam kekuasaan Allah. Jadi Allah itu berkuasa untuk memberikan rahmat kepada manusia dan juga berkuasa untuk tidak memberikan rahmat. Berkuasa untuk memberikan, contoh kecilnya, berkuasa untuk memberikan jabatan kepada manusia dan juga berkuasa untuk melengsarkan jabatan pada manusia. Jadi janganlah kita ini untuk bersombong dengan jabatan kita, atau Allah itu berkuasa untuk mengkayakan seseorang atau berkuasa memiskinkan seseorang. Maka gunakanlah kekayaanmu itu sebaik mungkin. Atau orang yang miskin jangan selalu
berpikir buruk sangka, pasti nanti suatu saat akan diberikan yang lebih oleh Allah. Karena apa? Allah lah yang menciptakan semua itu. Selanjutnya di sini juga diterangkan, apabila Allah telah memberikan rahmat kepada makhluknya, ini tidak ada yang bisa mencegah. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah dia akan berkuasa, maka tidak ada yang bisa mencegah dia untuk berkuasa. Jika Allah sudah memberikan rahmatnya berupa pangkat, kekayaan dan lain sebagainya, tidak ada orang yang bisa mencegahnya, tidak ada makhluk yang bisa mencegahnya, karena itu adalah haknya Allah, kekuasaannya Gusti Allah. Begitu sebaliknya, apabila seseorang itu akan diberikan musibah atau ditahan dari rahmat, tidak diberikan rahmat, tidak ada yang bisa merubah semua itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat lain, wa iyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Ini sebuah penegasan dari Allah bahwa ketika Allah memberikan rahmat atau memberikan bencana kepada suatu kaum atau kepada suatu manusia, ini tidak ada yang bisa menolak. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini selalu berdoa setiap sholatnya. Setiap selesai sholat Rasulullah berdoa. Bagaimana doanya? Ini diterangkan dalam hadis riwayat Ahmad. Anil Mughirah ibnu Syu'aibah annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kana idang sarafa minas sholati qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahu la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Artinya dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa ia berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai sholat beliau mengucapkan kalimatnya bagaimana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah, Dia esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dia kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah Tuhanku, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pencegah pun terhadap suatu yang Engkau berikan, dan tidak ada seorang pemberi terhadap suatu yang Engkau cegah. Tidak bermanfaat kejayaan seorang dalam menghadapi siksaan Engkau. Jadi Nabi setelah sholat ini selalu memuji dan memohon kepada Allah agar selalu diberikan yang terbaik untuk dirinya. Dilanjutkan dengan ayat yang ketiga, Allah menganjurkan supaya manusia memperbaiki perhatian secara khusus atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Artinya manusia ini diingatkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, karena sesungguhnya semua nikmat, seperti yang saya katakan tadi, semua nikmat yang
diterima oleh manusia adalah dari Allah. Bagaimana cara menggunakan nikmat itu adalah dengan cara bersyukur. Bersyukur yang pertama dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ini contoh bersyukur. Bersyukur yang kedua bagaimana? Melaksanakan nikmat itu sesuai dengan nikmatnya. Contoh, kita diberi kenikmatan kaya, ya jangan kikirlah. Kita digunakan kekayaan kita ini untuk bersedekah, untuk fakir miskin, anak yatim, dan lain-lain, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesehatan, sehat itu digunakan juga untuk ibadah kepada Gusti Allah. Allah juga menegaskan dalam surat Ibrahim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya akan menambah nikmat padamu. Jadi kalau kita mau bersyukur, maka Allah akan selalu memberikan nikmat-nikmat itu, dan nikmat yang hakiki adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat terakhir, ayat 4 ini menerangkan bahwa Allah menghibur Nabi Muhammad bahwa kalau kaumnya mendustakan terus-menerus atas kebenaran yang disampaikannya, sesudah ia mengemukakan alasan-alasan dan tasmi ibarat kepada mereka, maka hendaklah ia bersabar sebagaimana halnya rasul-rasul sebelumnya yang selalu didustai oleh kaumnya. Jadi intinya apa? Tidak hanya kita manusia yang disuruh untuk bersyukur dan bersabar, Nabi Muhammad pun disuruh untuk bersyukur dan bersabar. Cobaan kita beda-beda, beda kelasnya, beda cobaannya, beda pangkatnya, beda cobaannya, beda manusia, beda cobaannya. Rasulullah ini cobaannya sangat berat sekali. Apa? Ditolak oleh kaumnya, dikatakan gila, dikatakan bohong, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad di sini diperintahkan untuk bersabar. Maka dari itu hendaknya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus lebih bersabar menghadapi semua ujian-ujian Allah dan menerima atas ujian-ujian itu. Hadirin rahimakumullah, itulah yang dapat kami sampaikan penjelasan dari surat Al-Fatir ayat 1-4. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan banyak kekeliruan dan kekurangan, banyak kata-kata yang kurang pas dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua mendapatkan pahala dan balasannya yang setimpal. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.